Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya April Indotari dari kelas 2C dengan NIM 20070015219 ingin presentasikan mengenai dasar-dasar tujuan pendidikan Islam. Definisi tujuan dan pendidikan Islam. Pengertian pendidikan agama Islam. Kata pendidikan yang umum digunakan sekarang dalam bahasa Arabnya adalah tarbiyah dengan kata kerja robbah. Kata pengajaran dalam bahasa Arabnya adalah ta'lim dengan kata kerjanya alamah. Pendidikan dan pengajaran dalam bahasa Arabnya yaitu tarbiyah wa ta'lim, sedangkan pendidikan Islam dalam bahasa Arabnya adalah tarbiyah Islamiyah. Kata kerja robbah atau mendidik sudah digunakan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pendidikan secara teoritis mengandung pengertian memberi makan kepada jiwa anak didik sehingga mendapatkan kepuasan rohaniah. Juga sering diartikan dengan menumbuhkan kemampuan dasar manusia. Jadi, pendidikan Islam berarti sistem pendidikan yang memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya. Dengan kata lain, pendidikan Islam adalah suatu sistem pendidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan dibutuhkan oleh hamba Allah, sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi. Dari beberapa asal kata pendidikan dalam Islam itu, maka lahirlah beberapa pendapat para ahli mengenai definisi pendidikan Islam. Salah satunya yaitu Prof. Dr. Omar Muhammad At-Taumi Asy-Syaibani mendefinisikan pendidikan Islam sebagai proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara profesi-profesi asasi dalam masyarakat. Pengertian tersebut memfokuskan perubahan tingkah laku manusia yang konotasinya pada pendidikan etika. Selain itu, pengertian tersebut menekankan pada aspek-aspek produktivitas dan kreativitas manusia dalam peran profesinya dalam kehidupan masyarakat dan alam semesta. Pendidikan dalam pandangan yang sebenarnya adalah suatu sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam, sehingga dengan mudah ia dapat membentuk hidupnya sesuai dengan ajaran Islam. Pengertian itu mengacu pada perkembangan kehidupan manusia masa depan tanpa menghilangkan prinsip-prinsip Islami yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, sehingga manusia mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidupnya seiring dengan perkembangan iptek. Jadi, pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Abdurrahman Al-Bani, dari kata-kata tersebut disimpulkan bahwa pendidikan itu memiliki 4 unsur. Yang pertama yaitu menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang balik. Yang kedua yaitu mengembangkan seluruh potensi dan kesiapan yang bermacam-macam. Yang ketiga yaitu mengarahkan seluruh fitrah dan potensi ini menuju kepada kebaikan dan kesempurnaan yang layak baginya. Dan yang keempat yaitu proses ini dilakukan secara bertahap. Konsep tarbiyah, taklim, dan ta'dib dalam Islam. Yang pertama yaitu tarbiyah. Kata tarbiyah merupakan bentuk masdar dari robba yurabbi tarbiyatan. Dalam Al-Quran dijelaskan yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanlah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidikku sewaktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Dalam terjemahan ayat di atas, kata tarbiyah digunakan untuk mengungkapkan pekerjaan orang tua yang mengasuh anaknya sewaktu kecil. Kedua yaitu taklim. Kata alama mengandung pengertian memberitahu atau memberi pengetahuan, tidak mengandung arti pembinaan kepribadian karena sedikit sekali kemungkinan pembinaan kepribadian Nabi Adam melalui nama benda-benda yang diajarkan oleh Allah dalam firman-Nya yang artinya, dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda semuanya, kemudian dikemukakan kepada para malaikat. Maka Allah berfirman, sebutkanlah nama-nama benda itu semua jika kamu benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Pengertian taklim sebagai satu istilah yang digunakan untuk mengungkapkan pendidikan dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya yaitu Abdul Fattah Jalal mengemukakan bahwa taklim adalah proses pemberian pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman amanah sehingga terjadi penyucian atau tazkiyah atau membersihkan diri manusia dari segala kotoran yang menjadikan diri manusia itu berada dalam suatu kondisi yang memungkinkan
untuk menerima al-hikmah serta mempelajari segala yang bermanfaat baginya. Al-Taklim merupakan bagian kecil dari Al-Tarbiyah Al-Aqliyah yang bertujuan memperoleh pengetahuan dan keahlian berpikir yang sifatnya mengacu pada domain kognitif. Ketiga itu ta'dib. Muhammad Nadi Al-Badri sebagaimana dikutip oleh Rama Yulis mengemukakan bahwa pada zaman klasik orang hanya mengenal kata ta'dib untuk menunjukkan kegiatan pendidikan. Pengertian seperti ini terus terpakai sepanjang masa kejayaan Islam hingga semua ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh akal manusia waktu itu disebut dengan adab, baik yang berhubungan langsung dengan Islam seperti fikih, tafsir, tauhid, ilmu bahasa Arab dan sebagainya, maupun yang tidak berhubungan langsung seperti ilmu fisika, filsafat, astronomi, kedokteran, farmasi dan lain-lain. Ta'dib adalah pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan pada manusia tentang tempat-tempat dan tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan Tuhan di dalam tatanan wujud dan keberadaannya. Pengertian ini berdasarkan hadis Nabi SAW, Adbani Robbi Ahsana Ta'dibi, Tuhanku telah mendidikku maka ia menjadikan pendidikanku menjadi baik. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Definisi tujuan pendidikan Islam. Dalam bahasa Arab terdapat sejumlah istilah yang berkaitan dengan tujuan pendidikan. Antara lain yaitu al-niyat, al-iradah, al-ghordu, al-qasdu, al-hadf, dan al-ghoyah. Sedangkan dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan goal, purpose, objective, atau aim. Secara terminologi, tujuan adalah sesuatu yang diharapkan tercapai setelah sebuah usaha atau kegiatan selesai. Dalam bahasa Arab, istilah tujuan berpadanan dengan kata maqasid yang menunjukkan kepada jalan lurus. Tujuan pendidikan Islam bertitik tolak dari konsep penciptaan manusia sebagai khalifah dan fitrah manusia. Pada hakikatnya, tujuan merupakan aplikasi dari visi dan misi. Maka para ahli merumuskan berbagai tujuan pendidikan Islam. Hujair Al-Hasanaki menyebutkan istilah tujuan pendidikan Islam dengan visi dan misi pendidikan Islam. Menurutnya, sebenarnya pendidikan Islam telah memiliki visi dan misi yang ideal, yaitu rahmatan lil alamin. Selain itu, sebenarnya konsep dasar filosofis pendidikan Islam lebih mendalam dan menyangkut persoalan hidup multidimensional, yaitu pendidikan yang tidak terpisahkan dari tugas kekhalifahan manusia, atau lebih khusus lagi sebagai penyiapan kader-kader khalifah dalam rangka membangun kehidupan dunia yang makmur, dinamis, harmonis, dan lestari. Sebagaimana diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, pendidikan Islam adalah pendidikan yang ideal, sebab visi dan misinya adalah rahmatan lil alamin, yaitu untuk membangun kehidupan dunia yang makmur, demokratis, adil, damai, taat hukum, dinamis, dan harmonis. Dilihat dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis yang mengisyaratkan tujuan hidup manusia sekaligus menjadi tujuan pendidikan. Terdapat beberapa macam tujuan, termasuk tujuan yang bersifat teologi, itu sebagai berbau mistik dan tahayul dapat dipahami karena mereka menganut konsep ontologi positivistik yang mendasarkan kebenarannya hanya pada empiris sensual, yakni sesuatu yang teramati dan terukur. Tujuan pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam, yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepadanya dan dapat mencapai kehidupan yang berbahagia di dunia dan akhirat. Dalam konteks sosiologi, pribadi yang bertakwa menjadi rahmatan lil alamin baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Tujuan hidup manusia dalam Islam inilah yang dapat disebut juga sebagai tujuan akhir pendidikan Islam. Tujuan khusus yang lebih spesifik menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui pendidikan Islam. Sifatnya yang lebih praktis sehingga konsep pendidikan Islam jadinya tidak sekedar idealisasi ajaran-ajaran Islam dalam bidang pendidikan.
Dan kerangka tujuan ini dirumuskan harapan-harapan yang ingin dicapai dalam tahap-tahap tertentu proses pendidikan, sekaligus dapat pula dinilai hasil-hasil yang telah dicapai. Dalam tujuan khusus tahap-tahap penguasaan anak didik terhadap bimbingan yang diberikan dalam berbagai aspeknya, pikiran, perasaan, kemauan, intuisi, keterampilan, atau dengan istilah lain kognitif, afektif, dan psikomotor. Menurut Abdul Fattah Jalal, tujuan umum pendidikan Islam ialah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah. Jadi, menurut Islam, pendidikan haruslah menjadi seluruh manusia yang menghambakan kepada Allah. Yang dimaksud menghambakan diri ialah beribadah kepada Allah. Islam menghendaki agar manusia dididik supaya ia mampu merealisasikan tujuan hidupnya sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah. Tujuan manusia itu menurut Allah ialah beribadah kepada Allah, seperti dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam tersebut akan membentuk karakteristik pendidikan Islam yang meliputi 1. Penekanan pada pencarian ilmu pengetahuan, penguasaan, dan pengembangan atas dasar ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu penekanan pada nilai-nilai akhlak. Ketiga, pengakuan akan potensi dan kemampuan seseorang untuk berkembang dalam kepribadian. Keempat, pengamalan ilmu pengetahuan atas dasar tanggung jawab kepada Tuhan dan masyarakat manusia. Selanjutnya, dasar tujuan dan pendidikan Islam. Kata dasar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki banyak arti, diantaranya yaitu alas atau fondasi, pokok atau pangkal. Menurut Abudin Nata Dasar, pendidikan adalah segala sesuatu yang bersifat konsep pemikiran dan gagasan yang mendasari, melandasi, dan mengasasi pendidikan. Dengan demikian, dasar pendidikan Islam adalah segala sesuatu yang bersifat konsep pemikiran dan gagasan yang mendasari, melandasi, dan mengasasi pendidikan Islam. Menurut Abdul Mujib dan Yusuf Muzakir, dasar pendidikan Islam adalah landasan operasional yang dijadikan untuk merealisasikan dasar ideal atau sumber pendidikan Islam. Namun, pendapat ini disanggah oleh Abudin Nata. Beliau berpendapat bahwa dasar pendidikan bukanlah landasan operasional, melainkan lebih merupakan landasan konseptual. Karena dasar pendidikan tidak secara langsung memberikan dasar bagi pelaksanaan pendidikan, namun lebih memberikan dasar bagi penyusunan konsep pendidikan. Dan menurut hemat penulis, pendapat Abudin Nata lebih tepat untuk digunakan. Dasar tujuan pendidikan Islam yang digunakan di sini adalah semua acuan atau rujukan yang darinya akan memancarkan ilmu-ilmu pengetahuan dan tentunya telah diyakini kebenaran dan keabsahannya. Di antara dasar-dasar tujuan pendidikan Islam adalah yang pertama yaitu Al-Quran, kedua As-Sunnah, tiga Ijtihad. Dasar ideal pendidikan Islam adalah identik dengan ajaran Islam itu sendiri. Keduanya berasal dari sumber yang sama yaitu Al-Quran dan juga hadis. Kemudian dasar tadi dikembangkan dalam pemahaman para ulama dan cendekiawan sebagai dasar operasional. Di sisi lain, Abudin Nata menyatakan bahwa dasar pendidikan Islam adalah pandangan hidup yang mendasari seluruh aktivitas pendidikan. Karena dasar menyangkut masalah ideal dan fundamental, maka diperlukan landasan pandangan hidup yang kokoh dan juga komprehensif, serta tidak mudah diubah. Al-Quran dan Al-Hadis merupakan sumber utama pendidikan Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini mengandung kebenaran yang mutlak atau absolut, yang bersifat transendental, universal, dan internal atau abadi, sehingga kedua sumber ini akan dapat terus memenuhi kebutuhan manusia kapan saja dan di mana saja. Al-Quran dan Sunnah telah menguraikan dengan jelas dasar-dasar pendidikan Islam sebagai berikut. 1. Yaitu dasar tauhid. Seluruh kegiatan pendidikan Islam dijiwai oleh norma-norma ilahiyah dan sekaligus dimotivasi sebagai ibadah. Dengan ibadah, pekerjaan pendidikan lebih bermakna, tidak hanya makna material, tetapi juga makna spiritual. Dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis, masalah tauhid adalah masalah yang pokok. Kedua, yaitu dasar kemanusiaan. Yang dimaksud dengan dasar kemanusiaan adalah pengakuan akan hakikat
kedua yaitu dasar kemanusiaan. Yang dimaksud dengan dasar kemanusiaan adalah pengakuan akan hakikat dan juga martabat manusia. Yang membedakan antara seorang muslim dengan lainnya hanyalah ketakwaannya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. 3 yaitu dasar kesatuan umat manusia. Yang dimaksud dengan dasar ini adalah pandangan yang melihat bahwa perbedaan suku, bangsa, warna kulit, bahasa, dan sebagainya bukanlah halangan untuk mewujudkan persatuan dan juga kesatuan ini. Karena pada dasarnya semua manusia memiliki tujuan yang sama, yaitu mengabdi kepada Tuhan. Quran Surat Al-Imran ayat 105, Al-Anbiya 92, Al-Hujurat ayat 112. Prinsip kesatuan ini selanjutnya menjadi dasar pemikiran global tentang nasib umat manusia di seluruh dunia. Yang selanjutnya 4 yaitu dasar keseimbangan. Yang dimaksud dengan dasar keseimbangan adalah prinsip yang melihat antara urusan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, individu dan sosial, ilmu dan amal, dan seterusnya adalah merupakan dasar yang antar satu dan lainnya saling berhubungan dan saling membutuhkan. Prinsip keseimbangan ini merupakan landasan terwujudnya keadilan, yakni adil terhadap diri sendiri dan adil terhadap orang lain. Kelima yaitu dasar rahmatan lil alamin. Maksud dari dasar ini adalah melihat bahwa seluruh karya setiap muslim termasuk dalam bidang pendidikan adalah berorientasi pada terwujudnya rahmat bagi seluruh alam. Hal ini termaktub dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Di sisi lain dari berbagai literatur yang ada dasar-dasar pendidikan Islam dapat pula diletakkan pada dasar-dasar ajaran Islam dan seluruh perangkat kebudayaannya, yaitu 1. Al-Quran dan Sunnah, karena memberikan prinsip yang penting bagi pendidikan dan penghormatan kepada akal dan kewajiban menuntut ilmu. Kedua yaitu nilai-nilai sosial, kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam atas prinsip mendatangkan kemanfaatan dan menjauhkan kemudaratan bagi manusia. Selanjutnya yang ketiga yaitu warisan pemikiran Islam yang merupakan refleksi terhadap ajaran-ajaran pokok Islam. Ketiga dasar inilah yang kemudian dikembangkan oleh para pemikir pendidikan Islam untuk melahirkan peserta didik yang tangguh imannya, luas wawasan keilmuannya, serta mulia akhlaknya. Dengan memiliki iman, ilmu, dan akhlak, maka peserta didik akan siap menghadapi kehidupan dunia dan akhirat. Tahapan dan tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam ada beberapa tahap atau tingkatan, yaitu A. Tujuan terakhir atau tujuan tertinggi. Tujuan ini bersifat mutlak, tidak mengalami perubahan dan berlaku umum, karena sesuai dengan konsep ketuhanan yang mengandung kebenaran mutlak dan universal. Tujuan tertinggi tersebut dirumuskan dalam satu istilah yang disebut dengan insan kamil atau manusia paripurna. Indikator dari insan kamil yaitu adalah 1. Menjadi hamba Allah. Tujuan ini sejalan dengan tujuan hidup dan menciptaan manusia, yaitu semata-mata untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Kedua yaitu mengantarkan subjek didik menjadi khalifah Allah fil ard yang mampu memakmurkan bumi dan melestarikannya, dan lebih jauh lagi mewujudkan rahmat bagi alam sekitarnya sesuai dengan tujuan penciptaannya dan sebagai konsekuensi setelah menerima Islam sebagai pedoman hidup. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku menjadikan seorang khalifah di muka bumi. 3 yaitu untuk memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat bagi individu maupun masyarakat, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. B. Tujuan umum. Berbeda dengan tujuan tertinggi yang lebih mengutarakan pendekatan filosofis, tujuan umum ini lebih bersifat empirik dan realistis. Tujuan umum berfungsi sebagai arah yang taraf pencapaiannya dapat diukur karena menyangkut perubahan sikap, perilaku, dan kepribadian peserta didik. Abdashim menyimpulkan bahwa ada 5 tujuan umum pendidikan Islam, yaitu yang pertama, 1. Untuk mengadakan pembentukan akhlak yang mulia. Kedua, persiapan untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ketiga, persiapan untuk
mencari rezeki dan pemeliharaan, segi manfaat atau tujuan vokasional dan profesional. Keempat, menumbuhkan semangat ilmiah pada pelajar dan memuaskan keinginan tahu dan memungkinkan ia mengkaji ilmu demi ilmu sendiri. Dan yang kelima, menyiapkan pelajar dari segi profesional, teknikal, dan pertukangan supaya dapat menguasai profesi tertentu. C, yaitu tujuan khusus. Tujuan khusus adalah pengkhususan atau operasional tujuan tertinggi dan tujuan umum. Sifatnya yaitu elastis dan adaptif sesuai dengan tuntunan dan perkembangan zaman, tanpa melepaskan diri dari nilai-nilai ilahi sebagai tujuan tertinggi yang harus diraihnya. Mekanisme dan sistem inilah yang membedakan antara pendidikan Islam dengan pendidikan umum lainnya. Secara hierarkis, tujuan khusus pendidikan Islam dapat dikembangkan dalam beberapa bentuk, yaitu satu, tujuan kurikuler, yaitu tujuan yang ditetapkan melalui garis-garis besar program pengajaran di setiap lembaga pendidikan. Yang kedua, yaitu tujuan pembelajaran umum, yaitu tujuan yang diarahkan pada penguasaan program pengajaran di setiap lembaga pendidikan. Yang ketiga, yaitu tujuan pembelajaran khusus, yaitu tujuan yang diarahkan pada penguasaan setiap materi yang diajarkan dalam setiap bidang studi. Selanjutnya, D, tujuan sementara. Tujuan sementara adalah tujuan yang akan dicapai setelah anak didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu kurikulum pendidikan formal. Atau tujuan sementara adalah sasaran sementara yang harus dicapai oleh umat Islam yang melaksanakan pendidikan Islam. Maksudnya yaitu tercapainya berbagai kemampuan seperti kecakapan jasmaniah, pengetahuan membaca, menulis, pengetahuan ilmu-ilmu kemasyarakatan, kesusilaan, keagamaan, kedewasaan, jasmani, rohani, dan sebagainya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.